kasus GA dan MYD ini juga mendapat sorotan dari media asing dari luar negeri, dari London kalau nggak salah. Jadi bagaimana Bung Aga melihat kalau perkara pornografi ini menjadi perhatian juga oleh media asing? Oh iya, Mereka tapi menilai, karena begini kalau saya lihat, kalau kita bicara secara kita kupas undang-undang pornografi yang bisa dituntut tersangka tuh industri film porno, benar-benar film porno kayak di Amerika tuh ya, misalnya mereka mempunyai keuntungan dari dari pembuatan film tersebut. Nah ini kalau kita lihat dari sisi kasus di Indonesia kan mereka korban sebenarnya. Mereka tidak ada mendapat keuntungan. Dari hal itu aja sebenarnya tidak bisa diangkat nih masalah ini. Tapi karena mungkin ada beberapa keterkaitan undang-undang yang memang waktu itu memang SOP terhadap penerapan kasus video porno ini menurut saya di Indonesia belum ada yang jelas. Karena saya mengalami beberapa kali lihat video yang dialami klien saya pun dulu kan sebenarnya dia korban. Tapi dalam putusan akhir pengadilan dia hanya dikenakan lalai dalam menyimpan file pribadi dia tersendiri. Nah, kalau dari putusan tersebut berarti Undang-Undang Pornografi pasal 1 itu tetap dipertahankan, yaitu untuk keperluan pribadi itu dibolehkan. Nah, jadi hal ini yang memang menjadi tanda tanya kita juga terhadap para penegak hukum. Bagaimana jangan melihat kasus itu dari sisi pandang mereka aja. Kalau saya mau lihat juga kasus ini kan sangat berbeda banget. Kalau dulu dari tempat kejadian perkara maupun rekonstruksi muka pun mereka harus diperhatikan. Memang SOP kalau lihat sangat gimana? Sangat syarat dengan tekanan publik kalau saya lihat. ya. Kalau kita lihat coba kalau mau dasar undang-undangnya benar sebenarnya yang nggak bisa. Korban tapi mungkin pada waktu penanganan awal dia menolak untuk memberitahu hal sebenarnya kepada polisi, jadi mungkin jadi melebar sama kayak memberikan keterangan palsu, Mas. Ya, oke. Jadi GA dan MYD ini bisa dijerat karena dia lalai menyimpan file pribadinya. Iya, kalau kita mau lihat dari sisi hukum yang naik ya, tapi kalau saya juga lihat dari kasus ini dari awal, saya perhatiin dia salah memposisikan diri dalam kasus ini. Awal dia melaporkan bahwa video ini mirip dengannya, dia melihat kerugian. Berarti kan dia pelapor, bukan merasa pelapor korban, tapi dia merasa bukan video dia. Tapi satu sisi dia udah berbicara dengan polisi itu ke dalam suatu keterangan tersurat. Jadi kan bisa-bisa dia karena memberikan keterangan palsu kalau memang benar kayak gitu loh. Kalau kita lihat mau faktanya, kan video pertama kan dia udah pernah melaporkan, tidak terungkap karena itu cuma berapa detik kali kan. Nah yang ini agak panjang, mungkin bisa dilihat konstruksi perkaranya. Iya. Jadi misalnya gini Mas, kalau kita selaku korban, kita bisa melaporkan bahwa kita korban kehilangan handphone, file pribadi, gini pada tanggal sekian. Mungkin bisa jadi dasar polisi. Ini kalau melaporkan ke pihak penyebar tapi tidak menyebutkan bahwa itu bukan dia kan nggak mungkin, kaitannya beda. Legal standingnya nggak dapat. Jadi dalam konteks GA dan MYD ini, kalau kita perlu tegaskan mereka ini korban atau apa? Seharusnya korban, seharusnya. Tapi posisi start awal mereka kalau menurut saya selaku lawyer, start awal mereka dulu mungkin agak salah ya, salah penanganan. Kenapa? Mereka dulu melaporkan bahwa ada video yang mirip dengannya, tapi bukan video dengannya. Nah pada awal laporan itu berarti dia udah melakukan keterangan palsu dong, benar nggak? Kenapa dia tidak dari awal menyatakan Pak saya korban, video saya disebarkan begini. Nah itu benar-benar kan tidak akan membuat polisi juga bingung, lebih gampang penyidikannya, benar nggak? Nah di satu sisi pas ini terungkap video hanya lebih panjang, dia baru mengakui kan setelah ada digital forensik. Berarti set awalnya sudah kurang
kurang baik nih ya, karena dia tidak mengakui dirinya sebagai korban. Iya, kalau saya lihat, saya melihat dari kacamata saya, pendapat pribadi saya ya, karena ya itu kan kalau polisi mau penyidik mau jaksa kan punya mindset sendiri. Kalau saya ngelihat ini ya memang seharusnya dari awal mereka memposisikan sebagai korban. Ya, mengenai itu file itu asli atau tidak itu kan privasi mereka. Karena negara kita melindungi hak privasi, kita boleh nggak jawab. Karena apa? Yang dibahas, yang ditanya kan konten isi video porno tersebut. Kita bilang kita nggak tahu itu hal yang dilarang undang-undang, saya nggak mau bahas. Cukup beliau dengan polisi misalnya, oke dong. Jadi tidak ada namanya kebohongan publik lah kalau saya lihat. Jadi ketika orang membuat rekaman pribadi itu sah-sah saja selama itu tidak bocor atau tersebar kepada publik. Apa begitu, Bro Aga? Oh iya, karena di undang-undang pornografi jelas Mas, untuk keperluan pribadi diperbolehkan. Ya. Jelas loh, di pasal 1 ayat berapa tuh ada untuk keperluan pribadi diperbolehkan. Nah, dalam menyikapi untuk keperluan pribadi diperbolehkan, nah kadang-kadang ada tafsir hukum yang saya lihat memang salah kaprah dan bagaimana posisi pengacara tersebut dalam menyikapi hal tersebut. Kalau saya lihat dari awal harusnya posisi sebagai korban aja. Kan Giselle maupun yang pemeran perempuan maupun laki-laki, saya yakin polisi akan menutupi hal tersebut. Karena kan yang dikejar ini mengenai ini ya Mas film pornografi penyebarannya sebenarnya, efeknya kan. Bukan isi filmnya. Kenapa? Kalau pemain filmnya mereka tidak dapat uang sama sekali kok. Mereka bukan industri film porno kok ini. Kalau industri film porno kayak luar negeri masuk ke Indonesia itu boleh dihajar. Kalau ini bukan, tidak ada. Ini benar-benar pure kenakalan aja yang berakibatkan fatal jadi. Akibat keisengan.